Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahendra Evaniar dari kelompok 4 kelas ilmu reproduksi ternak B. Saya Anissa Latifah. Setelah ini kita akan melihat video praktikum dari kelompok kami, yaitu acara 1 anatomi organ reproduksi ternak. Saya Daniel Bagus Mardiantoni. Saya Syifa Usyari. Saya Mandaliani. Saya Muhammad Khairuddin Hidayatullah. Nama saya Husain Sastranegara. Saya Rivaldo Pratama. Sarung tangan, label penanda, dan plastik. Preparat pawetan organ reproduksi babi betina, terus preparat organ reproduksi babi jantan, terus preparat organ reproduksi ayam jantan, dan yang terakhir preparat reproduksi organ betina. Untuk anatomi organ reproduksi yang pertama adalah anatomi organ reproduksi dari babi jantan. Yang pertama ada testis, di mana testis ini tersusun atas sel interstisial yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sel Sertoli, kedua ada sel Leydig, yang ketiga ada tubulus seminiferus. Sel Sertoli berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi sperma. Kemudian ada sel Leydig berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron di dalam testis. Kemudian tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat terbentuknya sel sperma di dalam testis. Kemudian ada epididymis. Epididymis merupakan bagian dari organ reproduksi babi jantan yang tersusun atas 3 bagian, yaitu kaput, korpus, dan kauda. Di mana epididymis ini mempunyai 5 fungsi, yaitu maturasi, penyimpanan sementara, konsentrasi, transportasi, dan reabsorpsi. Maturasi adalah pematangan sel-sel sperma di dalam epididymis. Kemudian ada fungsi yang kedua, yaitu penyimpanan sementara sel-sel sperma. Kemudian ada fungsi yang ketiga, yaitu konsentrasi, sperma melalui absorpsi air dari kaput hingga korpus. Kemudian ada transportasi, yaitu menyalurkan sperma dari testis ke vas deferens. Dan yang terakhir ada reabsorpsi, yaitu akan diserap kembali ketika sel-sel sperma mati. Kemudian ada vas deferens sebagai transportasi dengan gerakan peristaltik dari epididymis menuju ke ampula. Kemudian selanjutnya ada kelenjar aksesoris atau bisa disebut dengan ampula, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada vesikula seminalis, yang kedua kelenjar prostat, dan yang ketiga ada kelenjar koper. Vesikula seminalis berfungsi untuk menghasilkan plasma untuk sperma yang biasa disebut sebagai semen. Kemudian memberikan warna putih kuningan yang disebut sebagai riboflavin. Kemudian penghasil energi bagi sperma, yaitu berupa fruktosa. Kemudian kelenjar prostat itu berfungsi untuk memberikan aroma-aroma khas sperma yang disebut sebagai spermin. Kemudian ada kelenjar koper, yaitu menghasilkan cairan buffer untuk membersihkan saluran reproduksi jantan. Kemudian ada selanjutnya, yaitu penis. Penis sebagai organ kopulasi dari ternak jantan. Selain dari organ kopulasi, penis berfungsi untuk sebagai saluran pendeposisian sperma. Berikut adalah organ reproduksi ternak ruminansia betina. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi ternak ruminansia yang paling utama, berwarna kuning dan letaknya paling dalam. Bentuk ovarium biasanya oval dan ada beberapa yang bervariasi dalam ukuran menurut struktur di dalamnya. Ovarium memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi gametogeniki sebagai penghasil sel telur dan endokrin sebagai hormon reproduksi.
Pada bagian ovarium inilah terdapat folikel yang berfungsi sebagai kantung cairan berisi oosit untuk membentuk sel telur dan memproduksi hormon estrogen pada sapi betina. Perkembangan folikel ovarium dipengaruhi oleh hormon estrogen. Estrogen terutama dihasilkan oleh sel-sel granulosa yang mengubah androgen yang dihasilkan oleh sel-sel teka interna menjadi estrogen. Yang kedua ada oviduk, yang merupakan saluran yang sangat halus dan berkelok-kelok yang ujungnya berbentuk corong dan berwarna putih. Fungsi dari oviduk adalah menghubungkan ovarium dengan uterus. Di oviduk inilah akan terjadi pertemuan antara spermatozoa dengan ovum dan terjadi proses fertilisasi. Oviduk terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama infundibulum, ampula, dan isthmus. Infundibulum adalah tempat melekatnya fimbriae yang berbentuk rambut halus dan berfungsi menangkap ovum yang sudah matang. Berikutnya ada ampula yang panjangnya 10-14 cm dan berdinding tipis. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Sel spermatozoa akan menunggu ovum di ampula untuk dibuahi. Terakhir ada isthmus yang berbentuk saluran berfungsi sebagai jalur transportasi dari ovum menuju uterus. Yang berikutnya ada uterus yang terletak setelah oviduk dan memiliki panjang bervariasi dari 35-50 cm. Fungsi utamanya mempertahankan dan memberi makan fetus. Uterus memiliki 3 bagian, yaitu corn uteri, corpus, dan cervix. Corn uteri berfungsi sebagai penyalur dari oviduk. Selanjutnya ada corpus yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio atau fetus. Terakhir, cervix berfungsi sebagai tempat jalan keluar saat melahirkan dan sebagai pengarah sperma menuju rahim saat ternak berhubungan seksual. Yang berikutnya ada vagina. Terletak setelah cervix. Berbentuk tubulus dengan panjang 15-20 cm dengan diameter 10-12 cm dan berfungsi sebagai saluran untuk pengeluaran anak saat lahiran, sebagai tempat semen berdeposit saat kawin, dan juga sebagai organ kopulasi. Vagina memiliki 3 lapisan, yaitu tunika serosa, tunika mucosa, dan tunika muscularis. Tunika mucosa memiliki bentuk epitel pipih yang bertambah ketebalannya seiring masa praestrus dan estrus. Tunika muscularis memiliki 2-3 lapis yang terdiri dari lapis dalam lingkar tebal yang terdiri dari otot polos dan dipisah menjadi dua berkas oleh jaringan ikat. Sedangkan lapisan luar terdiri dari otot polos. Lapisan terakhir yang di luar bernama tunika serosa yang terdiri dari otot polos. Yang terakhir adalah vulva yang merupakan keramin luar pada ternak betina. Berfungsi sebagai saluran reproduksi bagian luar dan tersusun atas klitoris, labia mayora, dan labia minora. Klitoris adalah bagian bawah dari vulva dan merupakan bagian reproduksi luar pada ruminansia betina yang bersifat erektil. Fungsinya adalah membantu saat terjadi perkawinan. Yang berfungsi lainnya adalah menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Labia mayora terletak di luar dan berfungsi melindungi organ internal vagina. Labia minora terletak di dalam dan berfungsi sebagai pelindung vagina dari benda kecil yang dapat masuk ke kandung kemih. Tanda-tanda sapi betina sedang mengalami birahi adalah cervix mengeluarkan lendir hingga keluar vulva merah dan bengkak, gelisah, dan terjadi penurunan nafsu makan. Sekian. Yang berikutnya ada organ reproduksi unggas, yaitu organ reproduksi unggas jantan. Yang pertama ada testis. Testis pada unggas ada 2 dan berbentuk bulat, terletak ventral dari lobus anterior ginjal. Ukuran testis tidak selalu konstan karena menjadi besar pada saat musim kawin. Testis unggas berwarna putih selama musim kawin dan akan menjadi kekuning-kuningan pada masa hamil. Bagian kiri sering lebih besar dari bagian kanan. Pinggir medial testis sedikit konkav dan mempunyai pemburuan kecil pipih yang dianggap sama seperti epididymis pada mamalia. Dari situlah keluaran saluran vas deferens yang secara bergelombang-gelombang terhadap ureter masuk ke dalam kloaka. Fungsi testis sendiri untuk menghasilkan hormon kelamin pada jantan disebut androgen dan sel gamet jantan disebut sperma.
Testis terbungkus oleh dua lapisan tipis transparan. Lapisan albumin yang lunak bagian dalam dari testis adalah tubuli seminary yang merupakan tempat terjadinya spermatogenesis dan jaringan internal yang terdiri dari sel Leydig, tempat diekspresikan hormon steroid, androgen, dan testosteron. Yang berikutnya ada epididymis yang berjumlah sepasang dan meletak pada bagian sebelah dorsal testis. Epididymis berbentuk pipa pendek dan pipih dengan diameter sekitar 3 mm dan berwarna terang. Epididymis sendiri mempunyai fungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis. Epididymis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kaput atau kepala, terus carpus atau badan, yang terakhir ada kauda atau ekor. Yang pertama bagian kaput berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma, lalu korpus tubuh epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, sedangkan ekor epididymis atau kauda bertugas menyalurkan sperma ke saluran ejakulasi. Bagian berikutnya ada vas deferens yang memiliki jumlah sepasang juga. Pada ayam jantan muda kelihatan lurus dan pada ayam jantan tua tampak berkelok-kelok. Letak ke arah kaudal menyilang ureter dan bermuara pada kloaka sebelah lateral ureter. 23 saluran deferens dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas yang merupakan muara sperma dari testis serta bagian bawah yang merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut saluran deferens. Vas deferens memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai pemberi cairan gavor untuk ekskresi aprofin dan sekresi plasma manik. Yang terakhir yaitu organ kopulasi atau papila. Papila kecil atau penis unggas ini merupakan rudimenter dari organ kopulasi. Pada organ ductus deferens berakhir pada suatu lubang papila kecil dan terletak pada dinding dorsal kloaka. Agar tidak salah membedakan antara jantan dan betina bisa dilihat dari kloaka, yaitu dengan cara melihat organ kelamin jantan dan akan tampak kecil sekali, bentuknya menyerupai seperti kepala jaring, sedangkan pada betina bentuk itu jarang ditemukan. Papila sendiri mempunyai fungsi untuk memproduksi cairan transparan yang dicampur dengan sperma saat terjadinya kopulasi. Perbedaan organ kopulasi antara unggas dan manusia yaitu pada unggas organ kopulasi bernama papila, sedangkan pada manusia organ kopulasi. Yang pertama ada ovarium. Ovarium sendiri berfungsi untuk membuat sel telur dan sel hormon. Lalu ada oviduk, terdiri dari infundibulum, magnum, serta isthmus. Infundibulum sendiri bertugas menerima ovulasi dari ovarium. Lanjut ke magnum. Magnum sendiri berfungsi sebagai pembuatan putih telur oleh albumin. Serta lalu lanjut ke isthmus. Isthmus sendiri berfungsi untuk membuat sel laput telur, gunanya sebagai pelindung dari mikroorganisme. Lanjut ke uterus. Di uterus sendiri terjadi proses pembuatan cangkang telur. Lanjut ke vagina. Vagina sebagai alat kopulasi, bertemunya sel jantan dan sel betina. Terakhir, ada kloaka. Di kloaka itu sendiri berfungsi untuk mengeluarkan telur, tempat keluarnya feses, dan tempat perkawinan berlangsung, serta memiliki hormon oktosin dan pituitaria.